Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolek Gallery. Sesuai request, kali ini saya akan keliling di Desa Karangsono, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak ya teman-teman, untuk mereview arah-arahan apa aja yang ada di sekitar desa sini. Langsung saja, ini di samping masjid ya, ada arah-arahan panda teman-teman. Mungkin karakter kartun atau semacamnya gitu ya teman-teman ya, saya kurang tahu. Ini kita lihat di stand base-nya, kita langsung review aja. Stand base-nya biasanya kayak gini berupa kaki satu ya, tapi ini udah dilapisi dengan kertas semen supaya tersamarkan. Di situ badannya ini udah jadi, kemudian kaki sama tangannya juga udah jadi ya, karena karakter kartun jadi lebih simpel gitu, baik itu dari jari tangannya ataupun jari kakinya teman-teman. Di sini bisa kita lihat sudah dicat juga, warnanya putih gitu ya. Mungkin karakter yang ada di Masya mungkin ya, atau apa gitu, boleh komen teman-teman. Ini kepalanya udah jadi ya, mulutnya terbuka sangat lebar. Ini matanya belum dibikin teman-teman. Mungkin matanya dibikin belakangan ya. Terus ini pakai peci, pecinya cukup tinggi ya. Terus ini mungkin nanti akan ada gigi-gigi, barisan gigi-gigi gitu teman-teman, supaya lebih bagus lagi. Ini dilihat ya, ini patchnya tinggi sekali teman-teman. Untuk dari atas sampai bawah mungkin ada sekitar 3 meter ya. Ini soalnya hampir sampai kanopi sana teman-teman. Seperti itu, ini kepalanya lebih besar daripada badannya. Oke, kita lanjut ke tempat lain ya teman-teman ya. Tidak jauh dari panda tadi, di sini saya menemukan arah-arahan ogoh-ogoh teman-teman. Ini ukurannya tidak terlalu besar ya, standar dengan ogoh-ogoh yang lain. Gitu, kita coba dekati deh teman-teman deh. Kalau di sini di Karangsono sendiri emang kebanyakan itu bikin karakter ogoh-ogoh teman-teman. Kalau saya tanya mungkin juga yang bikin aja nggak tahu pengen bikin apa, yang penting bikin gitu teman-teman. Mungkin nanti dapat inspirasi belakangan, entah itu kepalanya mau dibikin naga, bikin serigala, bikin harimau, macam-macam. Oke, ini stand base-nya ya. Stand base-nya berupa kaki satu, tapi di sini banyak penopangnya teman-teman. Mungkin ini cukup berat ya, baik itu rangkaian bambunya ataupun ini udah dikertasi supaya lebih kokoh ya. Mungkin ini juga tidak kelihatan. Oh, ternyata di sini stand base-nya kaki tiga teman-teman, tapi yang ini sudah dimasukkan ke dalam kaki arah-arahnya juga. Ini bagian belakangnya ya, sudah dilapisi dengan kertas LKS sekarang. Lalu di sebelah sini juga udah dilapisi dengan kertas LKS juga teman-teman. Untuk jari-jari kakinya ini bagus ya, jempol kakinya kelihatan lebih besar daripada jari kaki yang lain. Proporsinya bisa dibilang cukup bagus. Kalau ini jari tangannya, oke, sayang sekali jempolnya yang mana nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini malah jari semua teman-teman, tapi nggak apa-apa, udah oke kok. Terus di sini lengannya juga udah jadi, gitu. Badannya juga udah jadi, dilapisi dengan kertas semen semua. Untuk bagian tangannya ini menggunakan kertas LKS, nanti diremas-remas gitu ya sampai membentuk, kemudian supaya nggak ambiar dilapisi dengan masking tape teman-teman, maaf. Oke, ini pada bagian kepalanya belum jadi ya, mungkin sebenarnya udah jadi tapi masih disimpan dulu teman-teman. Oke, kita sapa-sapa dulu yang ada di sini ya. Siapa nih yang baju hitam? Mas Fahrul. Mas Fahrul. Sama yang kecil? Mas siapa? Dian. Mas Bian. Dian. Dian. Oke, makasih ya Mas Fahrul sama Mas Dian ya. Dari dulu toh. Mau masuk YouTube. Oke. Malu Mas Diannya. Makasih ya. Berikutnya ini saya menemukan satu arah-arahan lagi ya, mengambil wujud kuda dengan bagian depannya itu manusia teman-teman. Kalau dalam mitologi Yunani namanya centaur atau kentaur gitu ya. Oke, tapi ini keren sih mau bikin centaur ini teman-teman sih. Oke, kita dekati untuk kita spill lebih jelas ya teman-teman ya. Kita lihat di sini stand base-nya stand base kaki 4 ya. Tapi ini ada yang dimasukkan di dalam, itu kaki depan bagian kanannya ya. Itu dimasukkan sekalian di dalamnya teman-teman. Untuk kaki bagian depan yang satunya atau kaki bagian yang lainnya itu kelihatan gitu. Ada yang sudah diusahakan untuk masuk ke dalam tapi mungkin
yang lain tidak memungkinkan gitu ya teman-teman ya. Ini untuk badannya sendiri sudah dilapisi oleh kertas semen juga. Tuh pengaplikasiannya cukup rapi ya teman-teman ya, walaupun ada sedikit-sedikit bagian yang mengelupas tapi nggak apa-apa, ini bisa ditimbah lagi teman-teman. Nah, mungkin baru kemarin ini dilapisi kertas semen ya, ini ekornya masih sebiji doang kayak gini, satu helai, mungkin nanti diperbanyak lagi ya. Kita lihat ini bagian badannya. Oke, rangkaian bambunya bisa dilihat itu tadi sekilas sudah sangat rapat ya, mungkin ini waktu video diupload sudah dibungkus kertas semen semua teman-teman. Bisa dilihat ya, ini tangannya masih sampai pergelangan tangan aja, jari-jarinya belum dibikin atau mungkin belum dipasang teman-teman. Itu untuk kepalanya, ini kepalanya sudah membentuk siluet dari hidung, mulut, mata gitu teman-teman ya. Kelihatan itu memiliki hidung yang cukup mancung teman-teman, kemungkinan bisa digerakkan itu kepalanya. Oke, kita lanjut dulu ke tempat yang selanjutnya ya teman-teman ya. Tidak jauh dari centaur tadi, di sini ada arah-arahan ogoh-ogoh. Ini kayaknya yang bikin ini bocil-bocil teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi gitu. Seperti apapun hasilnya, kita sangat mengapresiasi karya seni gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini bagian stand base-nya ya. Ini stand base modelan dipikul teman-teman. Selain bikin ogoh-ogoh di Karangsono sini, kebanyakan juga modelnya seperti ini teman-teman. Nanti dipikul bareng-bareng gitu. Tapi saya kurang tahu ya rute untuk Karangsono sendiri ini ke arah mana ya. Soalnya saya bukan orang sini. Ya kalau rutenya cukup jauh ya kasihan anak-anak yang memikulnya. Soalnya ini pastinya berat teman-teman ya, nggak mungkin ringan ya. Walaupun dipikul oleh sekitar 6, 7, 8 orang, tapi pastinya tetap berat dan capek ya teman-teman ya. Dilihat ini sudah dicat warna merah, pelapisannya menggunakan kertas semen teman-teman. Oke, di sini juga ada armornya atau sarungnya ya, kotak-kotak kayak gitu, dibuat dari plastik kayaknya, dicat manual. Terus di sini jari tangannya juga udah jadi. Ada rantai biru ini terbuat dari kertas dengan masking tape juga ya teman-teman ya. Terus di sini kaki atau maaf tangan bagian kanannya memegang kepala. Oh, ini cukup menyeramkan teman-teman ya. Sepertinya anak-anak di sini tidak cukup takut dengan hal-hal menyeramkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, terus di sini kita lihat bagian kepalanya. Ini mirip antara buaya, lumba-lumba atau apa ya teman-teman ya. Ya mungkin ini siluman yang disebut siluman itu tadi ya teman-teman ya. Ini giginya belum dipasang, mungkin baru proses gitu ya. Di sini matanya bisa dibilang cukup sipit teman-teman. Mungkin di situ ada bisa digerakkan juga itu lehernya itu. Kalau udah jadi kita review lagi deh teman-teman deh. Kita lanjut lagi ya. Kalau kasih selanjutnya, di sini ada arah-arahan ogoh-ogoh teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya, kebanyakan bikinnya itu ya, bikin aja dulu deh, yang penting bikin dulu. Tuh, waktu ditanya nggak tahu mau bikin apa gitu, mengambil wujud apa itu belum tahu teman-teman. Ini kita lihat stand base-nya ya, stand base kaki satu, bawahnya bus kayak gini. Mungkin ini yang ditaruh di gerobak dorong gitu teman-teman ya. Bisa kita lihat ini dari rangkaian kakinya ini cukup kokoh ya, karena menggunakan kayu dan ditopang setiap lingkarannya teman-teman. Setiap lingkar pada bagian-bagian itu ditopang oleh kayu yang melintang. Jadi sangat kokoh teman-teman ya. Untuk kaki bagian sebelahnya sama seperti itu ya. Ini rangkaiannya sudah sangat rapat teman-teman. Harusnya sudah mulai proses pelapisan kertas semen gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat naik ini ke badannya. Bisa dilihat ya, ada kayu yang melintang kayak gitu untuk menopang lingkarannya supaya tetap sempurna gitu teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada lengan kanannya dulu, sudah sampai pergelangan tangan, tapi jari-jarinya belum bikin nih teman-teman. Untuk bagian sebelahnya juga sama ya, masih sampai pergelangan lengan gitu. Dan untuk kepalanya sendiri ini juga belum jadi ya, mungkin masih proses teman-teman. Tuh, oke kita lanjut lagi. Karena di sini bikinnya nggak cuma satu teman-teman, tapi ternyata bikin dua arah-arahan. Yang satunya ini dari stand base-nya ya.
modelan dipikul kayaknya nih teman-teman, atau sama-sama ditaruh di gerobak dorong juga ya. Kita lihat di sini kakinya udah jadi. Ini ada engsel dari artikulasi pada lututnya ya, kemungkinan ini bisa digerakkan, dan pahanya juga. Oke, ini berarti full gerak nih teman-teman, kaki-kakinya bisa digerakkan semua. Untuk rangkaiannya sendiri ya, ini lebih kecil daripada yang tadi, tapi nggak kalah rapat juga teman-teman. Oke, ini tangannya ya, masih sampai pergelangan, itu lengannya juga udah jadi. Kemungkinan itu pada sikunya, itu bukan sikunya, pangkal lengannya, itu pundaknya nanti bisa digerakkan teman-teman. Itu bisa dilihat di sini ya, walaupun rangkainya lebih kecil, tapi ini kalau udah jadi ya pasti bagus sih teman-teman sih. Kepalanya juga belum jadi, itu masih berupa kayu saja seperti itu. Kemungkinan kalau ini untuk kepalanya mungkin juga bisa digerakkan. Ini lengannya jelas bisa digerakkan ya, ada engselnya, soalnya ada titik artikulasinya, baru sampai pergelangan tangan aja gitu teman-teman. Oke, nanti kalau udah jadi kita insya Allah kita akan spill lagi teman-teman ya. Oke, ini kebetulan ada yang bikin gitu sama teman-temannya, kita kenal-kenalan dulu ya teman-teman ya. Oke, silahkan. Oke, kenalan saya deh, Mas Adam. Terus yang merah Mas siapa? Rizky. Yang biru garis-garis Mas siapa? Sultan. Sultan. Oke, Mas biru hitam Farel. Mas Dengker satu? Irhab. Harap. Yang harap Irhab. Irhab. Oke, yang Mas Dengker satunya lagi? Niko. Niko, Pak bagus namanya. Yang hijau? Yaki. Oke, dulu toh. Makasih ya Mas ya. Makasih ya. Kita berpindah ke lokasi selanjutnya. Di sini ada arah-arahan ogoh-ogoh lagi teman-teman. Ini mengambil bentuk humanoid, mungkin siluman gitu ya teman-teman. Kita review apa yang ada dulu deh. Di sini udah jadi dari bagian badan ya, lengan udah jadi, kaki juga udah jadi. Kita lihat ini pakai stand base-nya kecil sekali teman-teman ya, tapi kayaknya ini cukup kokoh teman-teman kalau dinaikkan di atas gerobak gitu ya. Ini kakinya juga udah jadi, jarinya 5. Oke, terus ini lengan-lengan kakinya ya, pahanya juga udah jadi. Kemudian ini badannya anatominya cukup panjang ini teman-teman. Udah dilapisi dengan kertas semen juga ya. Ini kayaknya juga udah lumayan kering nih teman-teman nih. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Ini ada lengan kanannya dulu. Ini juga jarinya udah dibikin teman-teman ya. Baru 4 nih. Jempolnya kurang nih. Oke, enggak apa-apa. Kita spill apa adanya dulu. Kemudian kalau di tangan yang satunya ini juga kayaknya sama ini. Jarinya baru, oh udah, ini udah 5 bahkan. Oke, ini udah ada kukunya bahkan. Oh, ini bagus ya teman-teman ya. Bagus sekali. Seperti yang di bawah itu, bagian biru-birunya bisa mencolok gitu teman-teman ya, karena lengannya warna putih. Atau mungkin nanti dicat dengan warna merah atau yang warna lain teman-teman. Ini bagian belakangnya ya, bisa kita lihat sudah terlapisi dengan kertas semen seluruhnya. Ini tinggal kepalanya aja teman-teman. Itu kalau udah jadi mungkin ya tinggal dikasih kertas semen terus dipasangkan gitu ya teman-teman ya. Untuk tingginya mungkin sekitar 2,5 meter, ini enggak terlalu tinggi ya, masih standar lah. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Di sini masih ada arah-arahan ogoh-ogoh lagi gitu, tapi ini beda dengan yang tadi ya, mungkin karakternya aja yang beda. Secara konsep mungkin sama, tapi karakter tentu saja beda-beda teman-teman. Ini warnanya putih, itu mengambil bentuk siluman ya. Oke, bisa kita lihat di sini dari stand base-nya dulu. Ini pakai stand base kubus gitu ya. Mungkin ini kayu atau bambu utamanya sudah dipasangkan di kakinya. Jadi ini seakan-akan itu tidak pakai rangkaian stand base ya. Ini pakai armor gelang kaki yang warnanya emas gitu teman-teman. Terus di sini badannya juga udah jadi dilapisi dengan kertas semen dan dicat warna putih gitu teman-teman. Kita lihat di sini ada hiasan seperti badaknya ya, badannya maaf, itu nanti membentuk six pack gitu. Di sini ekornya cukup besar dan juga tidak terlalu panjang gitu teman-teman. Biasanya kan kalau bikin ogoh-ogoh ekornya nanti panjang gitu ya.
Terus di sini ada bagian belakangnya ini juga udah jadi teman-teman. Oke, ini maaf merepotkan ya, malah diambilkan kepalanya teman-teman untuk review. Ya udah, terima kasih banyak. Kita review dari mana dulu enaknya nih? Dari kepalanya deh, langsung deh, boleh deh, karena emang poin utamanya di situ ya. Bisa kita lihat ini tadi saya kira matanya itu bisa melirik ke kanan dan ke kiri, tapi sayang sekali ya. Di sini belum ada teknologi kayak gitu. Ada servo putarnya itu kayaknya belum ada teman-teman. Untuk menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri itu butuh servo ya teman-teman ya. Dan frekuensi ataupun voltnya harus disesuaikan dengan kapasitas genset atau kelistrikannya gitu teman-teman. Oke, ini giginya juga udah jadi warna putih. Kita lanjut ke tempat yang lainnya ya. Di sini juga ada ogoh-ogoh lagi. Kali ini yang bikin adalah anak-anak yang lebih kecil, mungkin sekitaran SD ya teman-teman ya. SD kelas 5 atau SD kelas 6 atau mungkin MTS kelas 1 atau kelas 2 gitu teman-teman ya. Di sini kita lihat stand base-nya menggunakan stand base kaki satu, dikasih penopang juga supaya lebih tegap dan enggak ambruk ya teman-teman ya. Oke, di sini kakinya sudah jadi dilapisi dengan kertas LKS gitu teman-teman. Walaupun ada beberapa part yang belum ya, tapi mungkin itu bisa disusulkan gitu di pengerjaan yang selanjutnya. Ini kita lihat badannya. Oh, ternyata kombinasi ya, kombinasi dari kertas semen dan juga kertas LKS gitu teman-teman. Ini bagus sekali ya, walaupun anatominya sedikit kepanjangan gitu. Enggak apa, namanya juga kreasi gitu teman-teman. Secara proporsi mungkin kurang, tapi secara kreasi ini udah boleh lah. Gitu. Kita lihat di situ udah sampai pundaknya ya. Lengannya juga belum dibikin, entah belum dibikin atau sudah dibikin tapi diumpetin dulu teman-teman. Kita mungkin niatnya dikerjakan satu-satu dulu supaya selesai. Gitu ya. Oke, ini bagus sekali. Mungkin nanti dikasih armor ataupun hiasan atau bahkan senjata biar lebih keren lagi. Masa ya berdiri-berdiri doang gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tempat yang selanjutnya. Di sini ada ogoh-ogoh lagi teman-teman, tapi ini ada kepalanya gitu dan bisa kita lihat secara langsung teman-teman ya. Di sini tingginya nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar nggak nyampe 3 meter lah teman-teman. Ini kepalanya ya. Oke, kita review dari arah-arahnya dulu deh. Ini stand base-nya stand base persegi ya. Stand base persegi biasanya cocok untuk ditaruh gitu aja daripada stand base yang lain ditaruh di gerobak gitu, nanti didorong bareng-bareng teman-teman ya. Ini sudah sampai pergelangan kaki tapi mungkin nggak diteruskan karena memang jari kaki itu tidak semua orang bisa teman-teman, emang susah gitu. Apalagi yang ngerjain mungkin orang-orang yang sudah berumur, oh ya nanti malah ngerepotin dan mengambil waktu luangnya bersama keluarga gitu. Jadi ya udah diserahin aja pada yang muda-muda gitu teman-teman. Oke, ini udah dilapisi dengan kertas semen ya. Ini bagus sekali, cukup rapi ya, walaupun ada beberapa part yang emang sudah mengelupas, tapi nggak apa, itu bisa diulangi lagi. Ini jarinya kecil-kecil dan juga panjang-panjang. Untuk bagian lengan yang satunya ini juga udah jadi ya teman-teman ya, bisa kita lihat di sini secara keseluruhan udah jadi semua. Itu kita lihat kepalanya, ini kepalanya berbentuk kayak serigala ya, atau mungkin QB gitu teman-teman ya. Kita ambil aja serigala deh teman-teman deh. Kita lihat di sini gigi-giginya sangat tajam ya dan panjang. Ini membuatnya dari kertas selalu dilapisi dengan masking tape teman-teman. Terus di sini lidahnya juga mencintai panjang. Mungkin nanti kepalanya ini kalau taruh belakangan biasanya bisa digerakkan teman-teman. Tinggal nanti mekanismenya kayak gimana ya. Ini matanya bagus, nggak flat gitu aja. Ada kelopak matanya, itu bagus sekali teman-teman. Ini telinganya juga bagus ya, menghadap ke depan. Terus di sini ada efek dari bulu-bulunya gitu teman-teman. Cuma menggunakan kertas semen tapi nggak apa-apa. Itu udah oke kok. Kurang lebih lebarannya kurang seminggu lagi ya teman-teman ya. Mungkin ini ya masih cukup lah waktunya. Karena udah jadi kayak gini, tinggal dilapisi kertas semen secara keseluruhan dan juga dilapisi oleh warna. Kita kenalan dulu dengan adik-adik di sini. Namanya Mas siapa ini? Aku Mas Revan. Mas Revan? Aku Pas Age. Oke, makasih ya Mas ya. Dulu, makasih ya. Ya.
Selanjutnya di sini bikin arah-arahan Nelong teman-teman ya. Nelong itu sendiri adalah karakter dinosaurus yang lucu ya teman-teman ya. Tapi di sini mungkin dibikin sedikit berbeda, atau mungkin ini warna putih adalah cat dasarannya teman-teman. Soalnya setahu Nelong warnanya kuning gitu ya. Oke, ini dari stand base-nya, stand base kaki satu, kemudian kita lihat kakinya juga segitu doang karena emang kartun nggak punya jari kaki teman-teman. Itu kita lihat badannya cukup berisi ya, itu terus di sini ekornya nggak terlalu panjang tapi sesuai lah. Oke, di sini ada juga arah-arahan kedua teman-teman. Ini bikin arah-arahan ogoh-ogoh gitu ya. Setelah nailongnya ini bikin ogoh-ogoh juga. Gitu, kebanyakan emang di sini di desa Karangsono ini gitu teman-teman. Nanti yang teman-teman remaja bikin, yang anak-anak juga bikin juga biar lebih ramai gitu teman-teman. Oke, ke sini kepalanya ternyata belum jadi ya. Entah masih proses atau udah jadi tapi diumpetin. Terus di sini ada ogoh-ogoh juga. Ogoh-ogohnya masih berupa stand base, kaki dan juga badan gitu teman-teman. Untuk kakinya ini sudah cukup rapat ya. Sudah menyamarkan ada penopangnya di situ. Terus ini badannya ya, walaupun cuma dikit tapi oke lah. Ini sudah oke kok teman-teman. Itu kalau yang kakinya sudah cukup rapat ya, tapi kalau badannya mungkin bisa diperbaiki gitu teman-teman. Oke, kita lihat kepalanya ya. Ini kepala nailongnya cukup besar karena emang nailong kepalanya lebih besar daripada badannya teman-teman. Namanya juga karakter kartun kan. Oke, di sini bola matanya warna merah teman-teman. Ada dua bola mata di situ, warnanya merah semua. Tuh, ini kepalanya besar ya. Kalau dari segi melingkarnya ini udah cukup bagus ya teman-teman sih. Dan ini bila-bila bambunya dipotong sekecil mungkin ya, biar untuk menghemat budget juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain ya, karena di sini masih banyak teman-teman. Selanjutnya di sini bikin arah-arahan ogoh-ogoh juga teman-teman. Ini ogoh-ogoh bentuknya apa, waktu yang bikin saya tanya juga nggak tahu dia teman-teman, nggak bisa jawab. Mungkin ya asal bikin aja dulu, nanti kepalanya mau dibikin beruang, singa, harimau pasti cocok aja. Itu pastinya ya oke lah, cocok aja teman-teman. Di sini stand base-nya berupa belok ya. Kita lihat di sini stand base dengan kaki tunggal. Itu stand base tunggal ya, cuma ada satu. Penopangnya pun bisa dibilang nggak ada nih teman-teman. Jadi cukup kokoh ya, cukup percaya diri ya. Bisa dilihat di sini rangkaiannya sudah cukup rapat. Tidak terlalu kecil untuk potongan bambunya ya, juga tidak terlalu besar teman-teman. Kita lihat di sini badannya sudah dibikin juga. Terus di sini ada kayunya untuk menopang lingkarnya teman-teman ya. Mulai dari betisnya kita lihat baru sampai pergelangan itu, tapi di sini sudah cukup rapat ya. Terus di situ ada pahanya, terus di sini ada badannya juga ditopang biasanya supaya nggak kemana-mana ya, tetap ada bentuknya. Oke, kita lihat di sini yang saya suka itu proporsi badannya sesuai gitu, ada lekukannya, ada lebih besarnya, ada lebih kecilnya, nggak flat gitu aja ya. Pundaknya juga bagus ini teman-teman ya, pundaknya membentuk dengan baik gitu. Kemungkinan sih ini nggak bisa digerakkan ya, bisa dilihat nggak ada titik artikulasi, mungkin nanti kepalanya teman-teman. Kita lihat di sini tangannya ya, sudah dibikin bisa dibilang dengan perhitungan yang sangat matang ini teman-teman. Ini walaupun masih sampai segini doang, masih berupa rangkaian aja gitu. Terus ini kepala juga belum jadi ya, kemungkinan masih disimpan teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke tempat-tempat. Oh, ini ternyata ada tangan gitu ya. Ini tangan kiri, jempolnya lebih besar daripada yang lain ternyata ya. Memang harusnya dibikin seperti itu teman-teman, biar lebih kesannya itu lebih keren gitu ya. Oke, mungkin ini ditaruh di sebelah kiri supaya actionnya lebih bagus. Di sini saya menemukan rangkaian kepala gitu ya. Dan ini tangan yang kanan gitu.
Kalau terbuka semuanya ini nggak pakai jurus jet atau mungkin mengeluarkan jurus maaf ataupun nggak pakai senjata. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini kepalanya kita tinggal dulu. Di sini ada karakter kartun lagi, tapi sayangnya saya tidak mendapatkan info ini bikin apa. Yang tahu bisa komen ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, boleh banget komen-komen. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Stand base-nya cuma stand base kaki satu atau kaki dua itu teman-teman ya, maaf kurang jeli ya. Oke, di sini kepalanya yang lebih besar atau mungkin nylon lagi kayak yang tadi teman-teman ya, kita nggak tahu. Kalau tadi berdiri ini mungkin duduk seperti itu. Ini lengan yang satunya belum jadi, kakinya udah jadi gitu. Nggak ada drama-drama bikin cakar atau yang lainnya ya, karena emang kaki kartun itu sudah gitu doang. Kalau misalkan bikin rabbit atau bikin karakter kartun yang lain itu jauh lebih simpel gitu teman-teman, daripada bikin yang monster itu merepotkan ya. Ini bisa kita lihat kepalanya mungkin bisa digerakkan nanti. Ini lengannya juga belum terpasang semuanya teman-teman. Oke, ini rangkaiannya sudah cukup rapat ya, bisa dibilang rapat sekali gitu. Tadi berarti kurang lengan satu sama kurang kepala gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ukurannya sih nggak terlalu besar ya, mungkin sekitar 2 meteran, soalnya tinggi saya sendiri ini 160-an. Kalau ini di atas saya sedikit kan kemungkinan 2 meteran aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Ini bikin arah-arahan ogoh-ogoh teman-teman. Kebanyakan emang di sini bikin ogoh-ogoh ya. Bisa kita lihat ini posenya bagus sekali. Saya suka posenya gitu ya. Nggak monoton kayak gitu, nggak berdiri doang seperti patung. Ini malah action gitu. Bagus teman-teman. Ini kita lihat stand base-nya ya. Stand base kaki 4, tapi ini cukup merapat gitu teman-teman. Bisa kita lihat di sini kakinya udah dicat ya, untuk ujungnya belum, dan ini telapak kakinya atau jari-jari kakinya juga belum dicat juga teman-teman. Mungkin sedikit demi sedikit dulu, atau waktu kemarin bikin itu waktunya habis gitu ya, mau udah terlalu malam pengen istirahat gitu ya, boleh silahkan ya, silahkan teman-teman. Di sini ada kakinya itu baru sampai pergelangan aja, nanti bisa ditambahi ya gitu. Terus ini ada tangannya, ini kukunya sangat tajam teman-teman, keren sekali, menggunakan kain LKS kemudian dilapisi dengan masking tape gitu, bagus sekali teman-teman. Untuk lengannya sendiri ya, warnanya bisa dibilang ini orange gitu ya teman-teman ya, tapi orange-nya kecoklatan gitu, warna apa itu saya juga bingung teman-teman. Oke, di sini kepalanya juga udah jadi, sudah terpasang. Itu ekspresinya bagus sekali teman-teman ya. Walaupun ini tokoh fiksi, tapi penyampaiannya sudah cukup bagus. Itu enggak flat gitu aja, ada kelopak matanya. Itu ada lekukan-lekukannya ya teman-teman ya. Terus di sini rambutnya memakai rambut raffia teman-teman. Karena rambut raffia selain murah itu juga bisa diatur gitu ya teman-teman ya, bisa diatur panjangnya pendeknya, beda sama kalau kita beli online gitu, benar-benar gambling gitu ya teman-teman ya, kayak kalau datang sesuai yang kita inginkan tapi kan kadang nggak sesuai gitu. Daripada pakai rambut imitasi yang beli di Shopee, mending bikin sendiri aja gitu, rambut imitasi menggunakan eh benang raffia. Itu kita lewati dulu ya teman-teman ya, lanjut. Di sini nggak jauh dari ogoh-ogoh yang tadi, ini mungkin pikiran anak-anak ya. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini kita lihat itu kekompakan mereka, semangat mereka. Soalnya mereka yang akan melanjutkan di tahun-tahun yang akan datang gitu ya teman-teman ya. Terus di sini stand base-nya berupa bambu-bambu kayak gini ya. Mungkin ini bisa diangkat, dipikul gitu teman-teman. Kita lihat ini kakinya udah jadi, badannya udah jadi, lengannya keduanya juga udah jadi teman-teman. Kalau untuk kakinya mungkin jari kakinya di skip ya, karena itu memang terlalu susah bahkan untuk anak-anak. Itu bahkan mungkin bagi saya sendiri juga pasti akan kesulitan bikinnya gitu. Terus di sini tangannya juga udah jadi ya, tangannya kalau ini tangannya anatominya lebih panjang dari kakinya deh gitu teman-teman. Ini ya unik sekali ya, konsepnya unik sekali. Biasanya kalau bikin ogoh-ogoh kan proporsi itu kan penting,
Ya mungkin kembali lagi ya, karena ini masih anak-anak, ya silahkan aja berkreasi sesungguhnya. Bisa atau enggaknya itu kita lihat di tahun-tahun yang akan datang. Harusnya setiap tahun itu ada progres atau proses gitu teman-teman. Walaupun era sekarang misalkan baru bikin, misalkan jelek, ya itu sangat wajar sekali. Itu teman-teman ya, bisa dilihat di sini pakai kertas LKS kemudian ditutup pakai masking tape teman-teman, karena bentuknya memang lebih mudah daripada kita ngerangkai sendiri gitu teman-teman ya. Ini action gerakannya juga sudah cukup bagus. Ini kepalanya ya, kepalanya sangat menakutkan ya. Ini seperti kepala Shiki Fujin tapi ada satu mata lagi di bagian atasnya gitu. Oh ini mengerikan, ini hidungnya mancung, matanya besar dan ada giginya ya. Mungkin nanti ditaruh taring teman-teman. Masuk mas, tak upload mas. Oke. Soalnya tak edit cek. Mau gitu. Mas Rian. Mas Mas Rian. Mas Rian, yang ini garis-garis Reza. Reza, yang TikTok wajib TikTok Adit. Adit. Oke, yang putih Raglan Rizwan. Rizvan, bagus. Yang hitam pakai jersey Arya. Arya. Oke, bagus ya, makasih ya mas ya. Dadah, dadah. Oke, selanjutnya di sini bikin ogoh-ogoh lagi ya, tapi di sini bentuknya beda kayaknya teman-teman. Mungkin ini karakternya beda ya, soalnya dari anatominya ini beda dari yang tadi ya. Ini kaki sama tangannya panjang gitu teman-teman daripada badannya ya. Ini lebih panjang kaki dan juga tangannya. Kita lihat ini stand base-nya, stand base model Limas ya teman-teman ya. Soalnya dari penapang bagian bawahnya pasti lebih kokoh daripada yang lain. Ini bagian telapak kakinya kita lihat di tinggi sih teman-teman sih, cuma ini ditaruh miring aja gitu teman-teman. Bisa dilihat ya, ini sudah dilapisi dengan kertas semen juga. Kemudian ini kaki bagian kirinya itu posenya ke belakang gitu ya. Jari-jarinya udah 5 gitu teman-teman. Ini mungkin bikin siluman atau monster gitu teman-teman ya. Ini bagian stand base-nya ya, bisa dilihat ini dari kayu. Jadi pasti terjamin kokohnya gitu teman-teman. Kita geser lihat ke kakinya, kita lihat ini kakinya, oh kayaknya gelap banget, kita lihat dari sini deh teman-teman deh. Ini kelihatan urat-uratnya ya, kemungkinan ini bikinnya dari bambu gitu ya. Kemudian ini cakarnya atau tangannya bagian kiri ya, memiliki pose yang berbeda dengan tangan bagian kanan gitu teman-teman. Bisa kita lihat ini badannya ya. Resiko kalau bikin dari bambu tuh kayak gini teman-teman, pasti kelihatan urat-uratnya gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman bikin ogoh-ogoh yang bagus, biasanya di saran saya sih pakai dilapisinya itu banyak gitu teman-teman. Ini kepalanya ya udah jadi tapi digantung terbalik gini. Oh ini mungkin naga gitu atau kadal gitu ya teman-teman ya, kurang tahu saya. Nggak ada yang bisa ditanyain juga sekitar sini, biasanya diikuti oleh banyak-banyak bocil, ditunggu oleh banyak-banyak bocil, tapi di sini nggak ada yang nungguin, nggak ada yang bisa ditanyain teman-teman. Jadi saya nebak-nebak aja, maaf kalau salah ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya bisa komen di bawah deh, ini karakter apa. Kita lanjut ke tempat selanjutnya teman-teman ya. Di sini bikin burung murai. Oke, di sini kalau bikin itu selalu bagus teman-teman. Kemarin bikin QB, sebelumnya bikin naga juga. Kita spill dari dekat deh teman-teman deh. Ini ekornya panjang sekali ya burung murainya. Kemudian di sini kita lihat stand base-nya, menggunakan stand base kaki satu ya. Tapi ini penopangnya, oh ini kaki satunya beda ini, ada 2 nih stand base tunggal tapi ganda. Oke ya, ini cakarnya nggak dibikin ya, mungkin dibikin belakangan seperti seakan-akan bertengger gitu ya, unik sekali. Terus ini pahanya udah jadi. Ini di sini khasnya itu rangkaiannya kecil-kecil teman-teman, tapi ini cukup rapat ya, mungkin jari saya cuma bisa masuk itu nggak sampai 2 jari ini jaraknya itu teman-teman, dari antara bilah bambu dan bilah bambu yang lain ya. Terus di sini ada banyak sekali untaian tali, mungkin bisa digerakkan. Kita lihat lebih dekat deh, mungkin ini sayapnya apakah bisa digerakkan ya teman-teman ya. Kayaknya sih enggak sih. Oh ini
ekornya bisa digerakkan teman-teman. Ekornya bisa digerakkan. Saya izin untuk warga Karangsono ya, kita coba gerakin deh. Kita coba. Penasaran saya soalnya. Ini pasti kalau di sini gerakannya pasti unik teman-teman. Oke, ini agak susah, cukup berat, mungkin ditarik dari depan ya teman-teman ya. Saya coba lagi deh teman-teman. Oke, ini gerakannya ya, bisa dilihat di situ. Cukup bagus ini gerakannya. Ternyata di sini ada kayunya atau bambunya ke depan sini ya, nanti mentok di sini teman-teman. Oh, gerakannya kayak gini ternyata. Jadi tariknya dari satu tempat gitu ya teman-teman ya. Di sini ada talinya dilapisi dengan selang juga. Ini selang air, selang water pass gitu teman-teman ya, supaya tidak nyangkut. Soalnya rangkainya bambu itu pasti ada bagian tajam-tajamnya ya. Ini unik sekali gerakannya teman-teman. Gerakannya ini sangat unik sekali. Oke, kita spill ekornya. Ini ekornya panjang ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat bagian badannya. Bagian badannya ini rangkaiannya sudah cukup rapat ya teman-teman. Mungkin tinggal di pasangi kertas semen aja. Ini kepalanya, paruhnya mungkin nggak bisa digerakkan, tapi ini kepalanya bisa digerakkan teman-teman. Bisa mungkin menggeleng atau mengangguk ya. Bisa dilihat di situ ada engselnya teman-teman. Oke, itu saja dari saya keliling-keliling Desa Karangsono. Silahkan request kira-kira mau review di mana lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.